Selamat datang kembali di channel Andriat Rio bersama saya Rio Andriat Kisdiawan. Di video kali ini saya akan melanjutkan untuk langkah-langkah kita mengelola jurnal sampai nantinya publish di OJS ketiga. Nah, di video sebelumnya saya sudah membahas sampai ke tahapan yaitu production. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang peran di bagian jurnal manager, yaitu membuatkan isu untuk artikel-artikel yang sudah siap nantinya untuk publish, dan juga nantinya section editor melakukan schedule publish, dan juga langkah-langkah jurnal manager melakukan publish. Nah, untuk melanjutkan di sini saya sudah login sebagai jurnal manager, yaitu kita akan langsung membuat isu ya, dikarenakan artikel-artikel yang sebelumnya itu sudah masuk ke tahap production. Jadi section editor itu sudah melakukan yang namanya production sampai ke tahap ini semuanya. Nah, ini adalah jurnal-jurnal yang nantinya akan publish. Nah, sehingga di sini saya login sebagai jurnal manager. Yang pertama adalah membuatkan isu terlebih dahulu. Nah, jadi setelah kita login sebagai jurnal manager, yang selanjutnya kita tinggal pilih menu isu. Nah, lalu yang selanjutnya kita tinggal bikin isu, yaitu dengan cara create isu, lalu kita mengisikan identifikasi daripada isu jurnal untuk kita publish. Nah, contoh di sini saya coba buatkan isu nomor 18, isu untuk volume 18 nomor 1 di tahun 2024. Nah, di sini juga bisa kita masukkan titel daripada isu tersebut. Misalnya adalah untuk nuansa informatika, misalnya 18 Januari 2024. Nah, seperti ini. Nah, lalu di sini juga ada pilihan, yaitu untuk menceklis volume, number, tahun, dan juga titel. Ini boleh kita checklist semuanya. Deskripsi, terkait deskripsi isu tersebut. Misalnya isu tersebut tentang topiknya adalah algoritma, ya. Lalu misalnya selain algoritma juga ada tentang isu yang berkaitan daripada isu yang akan kita publish. Nah, lalu di sini juga boleh kita memasukkan cover image daripada isu tersebut yang sudah kita siapkan. Nah, ataupun boleh ini kita tidak dulu menggunakan cover image, nanti setelah semuanya ada, karena biasanya cover image menunjukkan juga untuk artikel-artikel daripada isu tersebut. Nah, ini kita kosongkan terlebih dahulu. URL path-nya ini juga kita kosongkan, biasanya nanti akan terisi. Lalu kita tinggal save saja. Nah, di sini berarti jurnal manager menyiapkan isu, ya, menyiapkan isu untuk nantinya di bagian editor, ya, di bagian editor itu akan melakukan yang namanya schedule publish, ya, melakukan schedule publish daripada isu yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, itu berarti tugasnya yang pertama, jurnal manager membuatkan isu. Nah, setelah itu saya login kembali karena kita untuk mempersiapkan setelah isu dibuat, yaitu kita login sebagai yang namanya session editor ataupun editor untuk melakukan schedule publish dari artikel-artikel yang sudah masuk ke tahap production. Nah, sebelumnya juga saya akan coba tunjukkan ini kalau kita login sebagai yang namanya author, ya. Author di mana ketika author sudah mengirimkan naskah sampai ke yang namanya tahap production, nantinya di author juga ada keterangan yaitu sampai ke tahap production. Nah, nantinya begitupun ketika artikel tersebut itu misalnya sudah masuk ke yang namanya schedule untuk publish, juga akan ada keterangan yaitu schedule publish dan juga nantinya untuk publish. Nah, oke. Saya lanjutkan di sini, berarti saya login sebagai yang namanya section editor, yaitu melanjutkan peran saya sebagai section editor ataupun editor. Setelah bagian production, saya akan melakukan yang namanya schedule publish. Nah, di sini saya contohkan artikelnya yang ini untuk di bagian productionnya. Kita tinggal klik saja di bagian view. Nah, nanti akan menampilkan semua detail daripada artikel yang sudah kita kelola sampai ke tahap production.
Nah, langkah selanjutnya untuk ke schedule publish, pertama kita download terlebih dahulu. Artikel yang akan kita siapkan ke yang namanya ke publication. Nah, setelah kita download, kita buka. Contoh, misalnya ini yang sudah saya lakukan. Nah, di bagian ini pun sama sebetulnya editor. Editor harus mengecek kembali, ya, harus mengecek kembali artikel yang sudah dari tahap production, yaitu di bagian yang namanya production, di bagian header, bagian footer, dan juga yaitu di bagian page number. Nah, di sini contoh artikel yang pertama, yang ini yang nantinya akan jadi artikel yang pertama, berarti page numbernya dari bagian page number 1. Nah, kita cek dulu di bagian yang namanya headernya. Header ini biasanya ada informasi berupa nama jurnalnya, ISN sama PISN, lalu link jurnalnya. Begitupun untuk volume yang akan nantinya artikel tersebut akan dipublish di volume berapa. Nah, ini saya akan contohkan. Kalau tadi saya buat isunya itu isu 18. Nah, yang ini untuk artikelnya saya akan contohkan untuk publish di volume ataupun isu volume 17 nomor 2 bulan Juli tahun 2023. Oke, ini header udah tepat. Lalu ini bagian judul dan juga yang lainnya ini sudah sudah dicek juga pada saat bagian production, tapi di sini pun kita cek kembali. Nah, di sini ada penulisnya ada 2 orang. Nah, lalu yang selanjutnya ini institusinya juga sudah tepat. Nah, lalu emailnya, nah email ini kemarin ada perubahan, berarti emailnya juga cuman dua penulis ya, cuman 2 penulis. Nah, berarti ini kita harus hapus. Kita lakukan perubahan. Nah, bahwa di sini untuk penulisnya itu cuman ada 2 orang. Nah, seperti ini. Oke, kalau misalnya itu sudah juga, kita cek juga abstraknya ya. Abstrak dan juga dicek kembali untuk di bagian riwayat daripada jurnal tersebut. Oke, diajukan, sudah pernah kita cek di bagian production, disetujui juga sudah ada langkah-langkahnya di bagian production. Lalu publikasi, kita akan publikasikan di tanggal 11 bulan Juli tahun 2023. Lalu yang tidak kalah penting juga, kita cek juga page number-nya, ini nomor 1, karena artikel nomor 1 sampai dengan nanti artikel tersebut itu sampai urutan sampai page number berapa. Oke, semuanya dirasa kalau misalnya sudah lengkap, sudah oke. Selanjutnya berarti ini kita save ya. Kita save menjadi format PDF yang nantinya kita akan persiapkan untuk di bagian galeri ya. Karena nanti galeri itu akan menampilkan artikel tersebut yang bisa dilihat oleh author, yang bisa dilihat juga oleh reader daripada nuansa informatika. Nah, sehingga kita siapkan filenya berupa file PDF. Nah, kita simpan, save as menjadi file PDF. Nah, kalau misalnya sudah selesai seperti itu untuk bagian dokumen, langkah selanjutnya yang dilakukan oleh section editor ataupun editor yaitu dengan mengklik schedule for publication. Maka akan diarahkan dia ke yang namanya menu publication. Nah, di sini yang pertama bagian title dan juga abstrak. Kita cek kembali untuk judulnya. Apakah judulnya itu sudah sama dengan artikel yang nantinya akan kita publishkan ataukah ada perubahan pada saat kemarin melakukan review. Nah, langkah baiknya kalau misalnya takut salah dan sebagainya, kita kopikan saja dari sini ya ke bagian judul ini. Nah, kita copy paste aja. Oke, title sudah. Lalu yang selanjutnya untuk subtitle dikosongkan, lalu abstrak. Nah, karena standar abstraknya ini kita menggunakan abstrak yang bahasa Inggris, nah berarti kita replace abstraknya yang menggunakan abstrak yang bahasa Inggris. Nah, kita masukkan abstrak untuk yang berbahasa Inggrisnya. Oke, kita copy juga dari naskah tersebut, kita pastekan di bagian sini. Nah, oke, kalau misalnya sudah, ini untuk title dan juga abstrak, berarti kita tinggal save. Nah, ini yang dilakukan oleh editor ataupun section editor. Nah, lalu yang selanjutnya setelah di bagian title dan juga abstrak kita cek, lalu yang keduanya adalah di bagian kontributor. Nah, kontributor kita cek kembali di artikel. Yang menulis di jurnal tersebut itu ada 2 orang, Darsanto dan juga Muhammad Kaiman. Nah, berarti di web ini pun harusnya tertera 2. Oke, ini sudah tepat 2.
ya. Tapi kalau misalnya ada yang autornya itu baru tertulis satu, nah berarti di sini tinggal ditambahkan saja add contributor seperti tahap di bagian production, ya. Namanya siapa, lalu emailnya apa, dan juga asal negaranya negara apa, itu 3 detailnya, ya. Baiknya dia juga sudah memiliki homepage URL dan juga sudah memiliki ORCID dan yang lainnya. Lalu nanti kontributor role-nya sebagai author, lalu kita tinggal save. Nah, ini contohnya, ini berarti sudah tepat dengan apa yang ada di jurnal ataupun naskah tersebut, artikel tersebut. Kalau misalnya sudah tepat, kita lanjut lagi ke bagian metadata. Nah, metadata pun ini sama, berarti untuk yang namanya keyword. Nah, keyword ini kita masukkan untuk di bagian keyword daripada artikel tersebut. Ya, keywordnya itu berdasarkan kata, berarti kita harus masukin satu persatu katanya, ya, seperti ini. Nah, misalnya ini, lalu masukin kembali keywordnya yang lain, information system, kita masukin lagi. Oke, ini lalu yang selanjutnya ada, sorry, ini sampai ke sini kita masukkan. Jadi keyword ini nantinya akan mempermudah penemuan jurnal pada mesin pengindeks. Nah, sehingga harusnya setiap artikel itu dimasukkan keywordnya di bagian sini. Oke, itu sudah. Lalu kita tinggal save saja. Nah, kalau misalnya metadata keyword juga sudah, kita simpan. Selanjutnya di bagian reference, ya. Reference ini juga dicek, takutnya pada saat author mengajukan jurnal itu masih kosong, maka kita harus mengkopikan reference, ya, dari artikel yang dipubliskan oleh author. Nah, ini ataupun misalnya ada perubahan dan sebagainya. Oke, ini tidak ada perubahan. 10 referensi sudah dimasukkan. Nah, yang selanjutnya berarti adalah di bagian gallery. Nah, di bagian gallery berarti di sini ini contohnya saya hapus dulu. Di bagian gallery ini nantinya akan muncul pada saat jurnal tersebut sudah dipubliskan, yang bisa diakses oleh author sama reader. Nah, berarti kita tinggal add gallery dari sini. Add gallery, lalu label galerinya kita karena menggunakan format PDF, berarti formatnya PDF. Lalu bahasanya misalnya adalah English, ya. Lalu kita tinggal save saja. Nah, nanti di sini akan disuruh kita memasukkan file daripada artikel tersebut. Nah, kita tinggal pilih saja artikel teks, lalu kita uploadkan file PDF-nya. Ya, kita uploadkan file PDF yang tadi kita sudah convert menjadi file PDF tersebut. Ya, lalu tinggal pilih continue, review detail. Oke, misalnya seperti ini, kita juga pilih continue dan juga confirm. Oke, complete. Nah, seperti ini. Nah, nantinya ini adalah file PDF yang nantinya akan dilihat oleh author sama reader di jurnal Nuansa Informatika. Nah, yang selanjutnya juga setelah galerinya sudah, kita coba ke permission dan yang lainnya. Oke. Nah, ini untuk permission and disclosure. Nah, ini standar saja. Misalnya ini udah copyright-nya sudah dibuatkan oleh jurnal kita di setting bagian awal, juga boleh dikosongkan saja, ataupun misalnya nanti menggunakan format yang sudah disediakan sama template jurnalnya. Nah, lalu yang terakhir, ini yang paling penting adalah di bagian isu. Nah, tadi kita sudah menyiapkan artikelnya, lalu kita akan publishkan di isu keberapa. Nah, berarti kalau misalnya tadi jurnal manager belum membuatkan isu, maka di sini tidak akan muncul isunya. Tapi kalau misalnya jurnal manager sudah membuatkan isunya, berarti nanti di sini akan muncul, ya, isu keberapa ya artikel ini akan diterbitkan. Nah, sehingga tadi langkahnya harus didahului dulu oleh jurnal manager membuatkan isu. Nah, kalau sudah, kita tinggal pilih aja assign to isu, lalu kita masukkan, ini kita masukkan ke isu yang nomor volume 17 nomor 2 tahun 2023. Lalu kita tinggal save. Nah, nanti ketika sudah save, berarti di sini akan ada notifikasi juga, ya, all publication requirement have been met, ya, dan sebagainya, bahwa ini kita akan masukkan ke bagian schedule for publication. Kita tinggal pilih saja klik schedule for publication. Nah, nanti kalau udah seperti ini, ke bawahnya juga pilih ini sectionnya artikel, cover image, kalau misalnya ada,
untuk cover image bagian artikel tersebut boleh dimasukkan ke sini, formatnya JPG ataupun PNG. Nah, lalu yang tidak kalah penting adalah bagian sini. Ini yang terkadang terlewat oleh bagian copy editor ataupun editor pada saat menschedulekan menschedulekan artikel ke isu keberapanya. Nah, ini kita bisa lihat di bagian naskahnya tadi artikel, bahwa artikel tersebut itu dari page berapa sampai page berapa. Nah, ini page 1 sampai page 9. Berarti kita isikan 1 sampai dengan 9. Lalu kalau sudah, ini biarkan kosong, yang lainnya mah. Lalu date publish juga boleh dikosongkan, nanti akan terisi otomatis. Lalu tinggal kita klik save. Nah, setelah diklik save ini, bisa kita lihat di preview. Nah, berarti sampai dengan langkah ini bahwa artikel jurnal tersebut itu sudah kita schedulekan, ya, yaitu akan terbit di volume ke-17 nomor 2 tahun 2023 dengan tampilan seperti ini, ya. Ada yang namanya keyword, abstrak, ya, lalu reference juga sudah ada, dan juga ada file PDF yang nantinya bisa di-download. Nah, seperti itu. Ya, berarti sampai dengan saat ini langkah daripada yang dilakukan oleh yang namanya section editor untuk menschedulekan jurnal itu berarti sudah selesai. Kita bisa lihat juga kembali ke bagian workflow-nya, ya, gitu, ya. Ini berarti sudah selesai. Kita coba refresh, berarti jurnal tersebut sudah masuk ke bagian schedule. Itu bisa terlihat dari bagian mana? Kalau dari editor, itu bisa dilihat ketika kita klik file submission. Berarti nanti naskah tersebut itu bukan lagi di bagian all active, tapi sudah masuk ke arsip. Nah, di mana di arsipnya itu adalah, nah, ini sudah ada keterangannya di bagian schedule, ya, seperti itu. Dan itu pun bisa terlihat oleh yang namanya author. Kalau saya login sebagai author, saya refresh. Nah, ini berarti nantinya akan masuk ke bagian arsip, dan ini sudah masuk ke bagian schedule. Dan bisa dilihat juga oleh author bahwa, oh iya, jurnal tersebut itu sudah masuk ke yang namanya bagian schedule untuk publication. Nah, seperti itu untuk langkahnya tadi yang dilakukan oleh yang namanya section editor ataupun editor melakukan schedule publish. Nah, lalu yang terakhir, yang selanjutnya yang dilakukan setelah semuanya naskah masuk ke schedule, yaitu dari jurnal manager itu melakukan yang namanya publish. Jadi kalau misalnya nanti sudah login, jurnal manager itu login kembali sebagai jurnal manager di jurnal tersebut, maka langkah selanjutnya dia tinggal pilih di bagian isu. Nanti setelah di bagian isu, maka akan terlihat di bagian jurnal manager tersebut bahwa, ya, ini untuk artikel tersebut itu sudah ada 6, ya, 6 jurnal yang bisa kita lihat, kita preview di sini, ya, yang nantinya kalau misalnya sudah oke, barulah nantinya akan kita dengan mengklik tombol publish issue, berarti jurnal tersebut nantinya sudah dilakukan publish secara menyeluruh, sehingga nantinya tampilannya bahwa jurnal tersebut bisa diakses oleh semua orang. Nah, seperti itu. Nah, sehingga hasilnya kurang lebih seperti ini, yaitu adalah sudah ada volumenya, ya, nomor 17 nomor 2 itu tahun 2023, sudah ada artikel-artikel yang terkait daripada jurnal yang terbit di volume tersebut, dan ini bisa kita lihat, ya, hasil daripada publish jurnal tersebut yang dilakukan oleh jurnal Nuansa Informatika. Contohnya seperti itu. Nah, itu mungkin yang dapat saya sampaikan untuk di pertemuan kali ini, yaitu tadi kita sudah membahas ketika semua naskah sudah masuk ke tahap production, langkah selanjutnya adalah kita sebagai jurnal manager harus membuatkan isu untuk artikel-artikel yang akan dipublish. Lalu setelah dibuatkan isunya, maka nanti section editor ataupun editor melakukan schedule publish dengan melihat beberapa atribut data untuk menyesuaikan dengan artikel. Nanti setelah itu baru semua artikel sudah masuk di schedule publish daripada isu keberapa,
maka yang terakhir jurnal manager melakukan publish isu dari jurnal yang sudah lengkap artikelnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa kembali.